Halo Halo guys, guys, kenalkan nama aku Erin Nuraini dan partner saya. Nadia Dareva. Di sini kita akan mengulik atau mencari tahu tentang uh, peluncuran IPO-nya PT Widodo Makmur Perkasa. Di sini kita bukan untuk merekomendasikan, tapi kita lebih mempelajari, bukan mempelajari sih, kayak mengulik nih, gitu. Pantas nggak PT Widodo ini kita beli atau kita jadi investornya. Oke, nextnya boleh dari Nadia. Nah, di sini jadwal IPO untuk PT WMPP ini yaitu yang pertama ada penawaran awal sahamnya nih di tanggal 27 Oktober sampai tanggal 9 November 2021. Lalu penawaran umum saham WMPP-nya itu jatuh pada tanggal 22 sampai 24 November 2021. Selanjutnya itu untuk tanggal penjatahan saham WMPP jatuh pada tanggal 24 November 2021. Dan untuk tanggal pengembalian uang pemesanan saham WMPP-nya itu untuk pada tanggal 25 November 2021. Selanjutnya ini ada distribusi saham, tanggal untuk distribusi saham WMPP-nya untuk secara elektronik pada tanggal 25 November 2021 dan tanggal pencatatan saham WMPP di Bursa Efek Indonesia-nya pada tanggal 26 November 2021. Nah, untuk pemesanan IPO ini sendiri, WMPP dilakukan secara EIPO. Lalu PT Widodo Makmur Perkasa ini itu salah satu perusahaan peternakan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2003 yang berfokus pada peternak sapi dan unggas. Lalu selanjutnya di sini ada struktur permodalan dan susunan pemegang sahamnya. Si PT WMPP ini nilai nominal pertamanya itu Rp20 per saham. Untuk modal dasarnya jumlah saham pertamanya itu 50 miliar dan untuk jumlah nominalnya 1 triliun rupiah. Nah, di sini mereka punya anak perusahaan, ada entitas anak secara langsung dan entitas anak secara tidak langsung. Ada lima anak perusahaannya untuk entitas anak secara langsung. Yang pertama ada Paste. Dia kegiatan usahanya itu livestock, memiliki persentase kepemilikan 99,50%, hampir 100% ya. Dia tuh statusnya beroperasi. Yang kedua ada CIM, kegiatan usahanya pengolahan daging. Hampir persentase kepemilikannya ini juga hampir 100%, statusnya beroperasi. Lalu ada WMU, ini tuh peternakan ayam dan perdagangan pakan ternak. Persentase kepemilikannya ini cukup rendah ya dibandingkan yang lain, yaitu 76,50%, statusnya itu beroperasi juga. Lalu selanjutnya ada WMS, kegiatan usahanya ini komoditas, persentase kepemilikannya hampir 100%, status beroperasinya itu beroperasi, dan LMP, dan yang terakhir ada LMP, kegiatan usahanya konstruksi dan energi, persentase kepemilikannya 100% dan statusnya beroperasi. Untuk entitas anak tidak langsungnya ini ada yang pertama ada GMP ya, yaitu kegiatan usahanya industri penyamakan kulit yang memiliki persentase kepemilikan paling besar ya dilihat dari 5 ini, yaitu 89,55% dengan status beroperasi. Lalu yang kedua ada PWM yang memiliki kegiatan usahanya itu industri pengolahan daging dengan persentase kepemilikan 49,75% dan 38,25%. Statusnya beroperasi. Yang ketiga ada AUP, kegiatan usahanya ini industri pakan ternak yang memiliki persentase kepemilikan 52,02% yang berstatus beroperasi. Lalu selanjutnya ada PMP dengan kegiatan usaha komoditas, persentase kepemilikannya 69,65% ya hampir 70% ini statusnya beroperasi juga. Dan terakhir ada JAM, kegiatan usahanya ini real estate dan konstruksi yang memiliki persentase kepemilikannya ini sama dengan PMP yang di atas ini, hampir 70% dengan status beroperasi. Cukup menarik ya. Lalu di sini resiko utama yang dihadapi oleh WMP ini tuh resiko wabah penyakit sama ada resiko investasinya itu tidak liquidnya saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana saham ini. Nah, untuk penawaran umum perdana saham ini itu dilaksanakan melalui EIPO.
Lalu selanjutnya, perseroan ini melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya itu 8.333.333.300 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 setiap saham yang memiliki sebanyak-banyaknya sebesar 25% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran saham umum perdana. Lalu harga untuk penawaran yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham ini sebesar 160 sampai 220 setiap sahamnya. Nah, jumlah untuk seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini tuh sebesar 1.833.333.336.000. Nah, lalu selanjutnya itu untuk perseroannya mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak 7,50% saham dari saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana saham ini sebesar 625 juta saham. Lalu perseroan juga menyetujui pelaksanaan program MSOP nih dengan jumlah sebanyak 1,02% dari jumlah modal yang ditempatkan disetor penuh setelah penawaran umum perdana saham ini sebesar 343.620.000 saham. Nah, penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini itu digunakan sekitar 11,43% ini digunakan untuk pembiayaan pengembangan kerjasama operasi ekspor yard, logistik, dan rumah potong hewan di Australia. Lalu sisanya 19,05% ini dana yang didapat dari IPO itu digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas peternakan dan perkebunan jagung di daerah Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Lalu sisanya lagi 19,05% akan digunakan untuk pemberian modal kepada entitas anak perusahaannya. Lalu sisanya yang sekitar 17,90% ini digunakan untuk pembayaran utang perseroan dan grup. Lalu yang terakhir sisanya itu 32,57% digunakan untuk modal kerja perseroan terutama untuk pembelian bahan bakunya. Lalu di sini ada saham penghargaannya ya, saham penghargaannya ini merupakan dialokasikan untuk program ESA ya, sebesar 625 juta lembar saham yang akan dibagikan secara cuma-cuma oleh perseroan kepada peserta program ESA. Nah, sahamnya ini diterbitkan dalam rangka program ESA tidak dapat diperjualbelikan dengan cara apapun selama jangka tertentu atau lock-up period. Ketentuan lock-up periodnya ini yaitu ada 10% dari jumlah saham penghargaan yang diberikan dikenakan lock-up selama 1 tahun sejak tanggal pencatatan. Lalu yang kedua 15% untuk dikenakan lock-up selama 2 tahun. Yang ketiga 20% untuk dikenakan lock-up selama 3 tahun. Dan 20% lagi untuk dikenakan lock-up selama 4 tahun. Dan yang terakhir 35% dikenakan lock-up selama 5 tahun. Lalu di sini ada pernyataan utangnya. Di sini kita bisa lihat di tanggal 30 Juni 2021 PT WMPP ini mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah 2.609.760.000. Lalu yang terdiri dari liabilitas jangka pendeknya 1.827.079, lalu liabilitas jangka panjangnya 782.681 yang hasilnya dalam jutaan rupiah. Nah, di sini ada ikhtisar data keuangan pentingnya yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian. Di sini bisa kita lihat dari 2018 ini sampai 30 Juni 2021 ini keuangan jumlah liabilitas dan ekuitas mereka ini semakin meningkat ya. Terus di 2018 ini jumlah liabilitas ekuitasnya itu 2.303.192. Lalu di 2019 ini semakin meningkat menjadi 2.866.251. Lalu semakin meningkat lagi di 2020 menjadi 3.526.416. Lalu meningkat lagi yang terakhir 30 Juni 2021 ini 4.175.591.
Lalu di sini ada laporan laba ruginya dengan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalannya meningkat dan menurun ya di tiap tahunnya. Di 2018 ini terlihat jumlah penghasilannya itu 75.186, lalu dia meningkat menjadi di tahun 2019 menjadi 194.000 juta rupiah. Di tahun 2020 ini mereka meningkat lagi 136.951, dan di tahun 2020 ini mereka menurun drastis menjadi 71.205 dan meningkat lagi menjadi 126.484. Di sini ada keterangan untuk jumlah aset lancarnya. Kita bisa lihat di tahun 2018 sampai 2021 ini jumlah aset lancarnya ini meningkat ya tuh. Di tahun 2018 ini terlihat mereka dengan jumlahnya itu 1.494.350, dan di tahun 2019 ada 1.824.730, dan di tahun 2020 mereka ada 1.879.177, dan di tahun 2021 ini 2.017.108. Lalu untuk jumlah aset tidak lancar mereka ini juga meningkat di tiap tahunnya. Di tahun 2018 ada 808.842, dan di tahun 2019 ada 1.041.521, dan di tahun 2020 mereka ada 1.064.238, dan di tahun 2021 ini meningkat sekali ya 2.158.482. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini di sini ada total aset, total liabilitas, dan total ekuitas ya. Di sini kita bisa lihat nih, total liabilitas PT Widodo ini pada tahun 2021 yang 30 Juni ini mengalami penambahan besar nih, sebesar 0,53% dibandingkan dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Dari 2 triliun ya ini ya. 2.595.915 menjadi 2609761 juta. Diduga kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pada hutang bank jangka panjang sebesar 53.380 juta atau sebesar 12,75%, dan hutang pajak sebesar 29.025 juta atau sebesar 50,67%, yang diimbangi dengan penurunan hutang jangka panjang lain-lain sebesar 22,18%. Di sini juga kita bisa lihat pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penambahan besar nih sebesar 24,75% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2019, dari 20,8927 juta menjadi 2.595.915 juta. Diduga kenaikan ini juga disebabkan adanya kenaikan signifikan pada hutang bank jangka pendek sebesar 33,05% dan kenaikan hutang usaha kepada pihak ketiga sebesar 15,83%, yang diimbangi dengan penurunan hutang bank jangka panjang jatuh tempo dalam 1 tahun sebesar 16,63%. Di sini cukup signifikan ya kenaikan hutangnya. Kita juga bisa lihat 31 Desember 2019 di sini mengalami penambahan sebesar 27,06% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2018. Kenaikan ini juga disebabkan adanya kenaikan signifikan pada hutang bank jangka panjang sebesar 119,43%, dan hutang jangka panjang lain-lain juga diseimbangi juga dengan penurunan hutang lain-lain jangka pendek atau sebesar 38,63%. Di sini 3 tahun berturut-turut mengalami kenaikan liabilitas. Next slide. Nah, di sini ada grafiknya, kita bisa lihat pertumbuhan jumlah aset, jumlah liabilitas, dan jumlah ekuitas untuk tahun yang berakhir
Di sini kita bisa lihat dari aset dari PT Widodo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini bisa menandakan bahwa PT Widodo memiliki performa yang baik, walaupun PT Widodo memiliki hutang yang setiap tahunnya bertambah. Tapi di sini kita bisa lihat juga asetnya lebih besar dari hutangnya. Dulu gue juga sempat dengar Nat, kayak kita tuh nggak apa-apa ngutang nih misal buat perusahaan, tetapi hutang itu kayak bermanfaat gitu atau bisa buat operasi ke depannya gitu untuk menghasilkan uangnya kembali gitu. Jadi bukan untuk hutang yang sehabis itu habis dipakai uangnya udah gitu aja, habis gitu aja. Oke, slide selanjutnya. Di sini kita juga bisa lihat ada penurunan rasio ya sebesar 0,03 dan penurunan rasio lancar sebesar 0,25 per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan rasio lancar pada tahun 2019. Kita bisa lihat ini 0,07 ke 0,04 dan stabil di Juni 2021 0,24. Di sini disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas dan diimbangi dengan peningkatannya aset lancar. Nah, di sini ada kenaikan rasio 0,02 dan kenaikan rasio lancar sebesar 0,17 pada tanggal 31 Desember 2019. Ini juga disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas dan setara kas, sementara aset dan kewajiban jangka pendek secara berturut-turut mengalami kenaikan sebesar 330.280 juta dan 76.846 juta. Kenaikan kas dan setara kas terutama disebabkan oleh kenaikan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan hingga saat ini. Oh ya, PT Widodo ini mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancarnya. Jadi semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan perseroan dan entitas anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Di sini kita bisa lihat dia tinggi di tahun 2019 dan menurun 2020 dan 2021. Mungkin ini efek dari pandemi. Terus, di sini semakin baik, di sini juga kelihatan juga ya, semakin baiknya kemampuan perseroan dan entitas anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Jadi semakin tinggi rasio tersebut nih, semakin baik nih kemampuan perseroan dan entitas anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Kita di sini juga bisa lihat juga cash rasionya menurun. Oke, slide selanjutnya. Ini ada ini ada solvabilitas perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir ya pada tanggal 30 Juni 2021. Di sini ada tahun 2020, 2019 dan 2018 ya kan. Total ekuitasnya dia itu dari jumlah liabilitas dibagi jumlah ekuitas ya. Dan total asetnya itu jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset. Nah, di sini ada penurunan rasio solvabilitas ekuitas dan rasio solvabilitas aset perseroan secara berturut-turut sebesar 0,14 dan 0,1 pada tanggal 31 Desember 2020 nih. Dibandingkan tahun 2019, terutama disebabkan oleh kenaikan ekuitas serta penurunan uang muka penjualan sebesar 22% dan penerimaan dari utang bank sebesar 17,0%. Di sini juga ada kenaikan dari rasio solvabilitas ekuitas dan rasio solvabilitas aset secara berturut-turut sebesar 0,19 dan 0,2 di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Di sini disebabkan oleh kenaikan yang signifikan dalam total liabilitas perseroan dari 1.630 jutaan menjadi 2.080 juta, serta kenaikan ekuitas perseroan dari 665.457 juta menjadi 785.320 juta. Next slide.
Nah, di sini kita bisa lihat ada penurunan rasio ya. Kita bisa lihat penurunan rasio imbal hasil investasi sebesar 0,1% pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun 2019. Nih dari 39 ke 38. Oke. Terus ini tapi diimbangi nih oleh kenaikannya total penghasilan komprehensif sebesar 21,0%. Di sini juga ada kenaikan rasio imbal hasil investasi sebesar 0,6% pada Desember 2019 dibandingkan 2018 dari 33 naik menjadi 39. Di sini juga ada risiko bagi investor yang berhubungan dengan saham. Oh ya, oke, next slide-nya. Nah, di sini ada risiko bagi investor yang berhubungan dengan saham. Semua investor itu pasti ada risikonya ya. Kita mengambil keputusan juga pasti ada risikonya. Di sini ada penerbitan atau penjualan saham perseroan di masa yang akan datang. Di sini penerbitan saham perseroan di masa yang akan datang atau pelepasan saham oleh salah satu dari pemegang saham, mayoritas atau pengendalian atau persepsi bahwa penerbitan atau penjualan tersebut dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham pada penawaran umum perdana saham ini. Tidak ada jaminan bahwa perseroan tidak akan menerbitkan saham-saham baru atau bahwa para pemegang saham perseroan tidak akan melepas saham-saham pada masa yang akan datang yang dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham. Di sini juga ada pembagian dividennya. Di sini kemampuan perseroan untuk membayar dividen yang di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor termasuk saldo laba, kondisi keuangan, arus kas, dan rencana investasi perseroan. Direksi dan manajemen perseroan mungkin tidak merekomendasikan pembagian dividen di masa yang akan datang untuk menyisihkan likuiditas atau cadangan lain untuk mengantisipasi penurunan dalam industri di masa yang akan datang atau untuk alasan-alasan lainnya. Bisa jadi dia ingin mengcover kerugian-kerugian yang sebelumnya terjadi akibat pandemi. Jadi dia kemungkinan besar di tahun depan atau tahun setelahnya dia tidak akan memberikan dividen. Oke, next slide-nya. Di sini ada 3 dewan komisaris. Di sini komisaris utamanya Bapak Dr. Andes Raden Marian. Terus ada komisarisnya Bapak Setio Wasisto. Terus komisaris independennya Bapak Azwar. Nih, yang saya senang juga nih dari perusahaan ini, dewan komisarisnya itu semua berpengalaman. Jadi kemungkinan besar perusahaan ini akan mengambil keputusan-keputusan yang memang sudah dipikirkan matang-matang oleh dewan komisaris, dewan direksi yang membuat perusahaan ini terus berjalan. Oke, next slide-nya itu ada direksi. Nih, direksinya itu PT Widodo Makmur Perkasa mempunyai 5 direksi. Yang pertama itu ada Bapak Tumiana, yang kedua ada Bapak Teddy. Di sini Bapak Tumiana itu sebagai direktur utama. Terus ada Ibu Suyatmi, ada Bapak Eko, ada Bapak Nur. Di sini juga beliau mempunyai potensi-potensi atau yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Dan sempat baca juga kalau salah satunya itu ada yang memang satu keluarga gitu. Next slide-nya. Nah, di sini ada beberapa ya. Di sini ada beberapa perbandingan gitu pertumbuhan dunia persahaman dari perusahaan-perusahaan peternakan. Di sini ada WMUU, CPIN, Japra, Malindo, Sreya. Nih, di sini kita bisa lihat dari WMUU. Kebetulan WMUU itu cabang ya? Apa sih, Nat? Dari PT ini?
kayak anak induknya gitu loh dari PT WMPP ya Nat ya. WMU ini anak induknya dari si WMPP. Nah ya WMUU ini kebetulan anak induk dari WMPP-nya. Dia tuh baru IPO di bulan Februari ya, awal Februari. Kita bisa lihat awal IPO-nya dia melonjak terus lama-lama turun. Kita coba di next slide-nya. Nah, di sini juga ada CPIN. Dia CPIN itu dari tahun 1994. Di sini cukup panjang ya jalannya untuk mencapai apa ya? Memulai puncak. Nah, dari kesimpulannya itu kita bisa ngambil ya bahwa investor itu untuk investor sangat kita tidak merekomendasikan kalau dia mengharapkan laba atau kayak keuntungan secepat apa ya, secepat setahun 2 tahun ya kan. Menurut kamu gimana Nat? Ya, si PT Widodo Perkasa ini cukup bagus sih untuk trading di awal IPO, boleh lah ya. Ya kita bisa lihat ya kalau di awal cukup baik, cuman untuk untuk jangka panjang menurut kita juga bagus ya untuk jangka panjang ya, karena dari review-review sebelum-sebelumnya, dari cerita-cerita dari PT Widodo tersebut juga cukup baik ya perkembangannya, asetnya juga bertambah dari tahun ke tahun ya kan. Iya, jadi tuh sekarang disclaimer lagi ya kalau video kita ini digunakan untuk menganalisis perusahaannya aja, bukan untuk merekomendasi untuk mengambil IPO tersebut atau enggak. Ya. Cukup sekian ya Nat ya, cukup kali ya. Iya sudah cukup. Oke, terima kasih, sampai jumpa kawan-kawan.